dua, balik lagi di channel 2 Indie di Antara Cinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal memberi kesan pertama dan mereview komik Death Note karyanya Sensei Sugumi Ohba dan Takeshi Obata. Kok bikin review komik Death Note lagi sih kak? Beda ya temen dua, ini adalah versi terbit ulang. Jadi kalau dulu di Indonesia kita pernah punya versi reguler yang sama diterbitin sama oleh penerbit MNC juga. Ini dulu kertasnya kertas koran atau newsprint ya temen dua. Yang sekarang ini dia diterbitkan ulang dengan kertas book paper. Terus bedanya apa lagi kak? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa Randy butuh support teman dua sekalian untuk subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita ya teman dua. Dan satu lagi, kalian bisa klik link Tokped yang ada di bawah. Dengan mengklik link itu, walaupun nggak beli, teman dua udah mendonasikan beberapa rupiah untuk channel ini supaya Randy semangat bikin video baru lagi. Apalagi kalau teman dua beli dari link tersebut, Randy bakal dapat komisi. Makasih supportnya ya teman dua. Nah, sekarang saatnya kita bahas tentang Death Note. Saatnya Wikipedia Time untuk Death Note, karya kolaborasi dua sensei ya teman dua. Yang bikin cerita yaitu Sugumi Ohba, yang bikin gambarnya, ilustrasinya adalah Takeshi Obata. Dan Death Note sendiri sudah diserialisasi di majalah mingguan Weekly Shonen Jump dari tahun 2003 sampai 2006 dan akhirnya sudah terkumpul jadi 12 tankobon. Jadi ada 12 volume reguler yang kita punya ini ya, udah pernah diterbitin sama MNC dulu. Dan yang sekarang terbit ulang yaitu versi Bunkoban atau versi Pocket Edition. Ini bakal ada 7 volume tamat ya teman dua. Yang hebatnya lagi selain manga, Death Note ini sudah diadaptasi jadi live action, ada animenya, dan tentu saja ada video gamesnya. Keren banget ya teman dua. Sekarang saatnya kita bahas kemasan versi terbit ulangnya. Nah, kelihatan cakep banget ya teman dua. Jadi ini covernya, ini adalah cover yang doff, ada UV spotnya, tapi ini bukan UV spot. Jadi lebih ke arah kayak foil. Ini kayak foil yang dia ini warnanya kayak gold gitu ya teman dua. Cakep sekali ya. Tuh, tengkoraknya juga nyala-nyala kalau dilihatin di lampu seperti ini. Dan punggung bukunya juga sama ya. Kalau dilihat nih tulisannya ada logo MNC di sini, Death Note, terus Sensei dan volumenya di sini ya. Dan untuk punggung bukunya seperti ini sama ya. Ini ada kayak foil emasnya satu, ada Sensei-nya di sini, logonya MNC di sini. Dan halaman belakangnya seperti ini teman dua. Ada sinopsisnya, terus kalau dilihat ini untuk 17 plus ada also in anime, live action, dan novel. Oh ya betul, ada live novelnya juga ya teman dua. Dan harganya itu Rp88.000 teman dua. Lumayan ya harganya ya. Dan kita lihat bagian dalamnya apakah ada halaman warna. Ternyata tidak ada halaman warna ya teman dua. Sampai belakang ini nggak ada halaman warna, jadi hanya hitam putih aja. Tapi yang menarik adalah tara, ini adalah jaket buku. Jadi kalau dibuka seperti ini ya, kita lihat dulu jaketnya. Kita lebarin ya teman dua. Jadi ini kalau jaketnya dilebarin, di depannya ada buku Death Note-nya, bagian belakang ada kayak gini ya teman dua. Ini ada foil emasnya, dan ini adalah kurang lebih susunan kalau kita petunjuk cara menyusun covernya supaya jadi puzzle gitu ya. Bagus ya, dari 7 buku gitu. Dan sekarang kita lihat cover dalamnya ya teman dua. Ini kalau dilihat simple banget, warnanya abu-abu gitu. Judulnya juga di sini cuma judul, volume 1 sama logo MNC di dalam. Yang ini kayak gini teman dua. Cuman judul sama logo MNC, dan bagian belakangnya seperti ini ya. Simple banget ya bagian dalamnya teman dua, tapi tetap kelihatan cakep gitu ya. Nah sekarang kita lihat bagian dalamnya. Jadi langsung dari cover dalam kayak gini, langsung ada table of content. Di sini tertulis ada 11 chapter dan 1 short story. Nah buat teman dua yang udah punya Death Note ini, short stories yang terbit kemarin ya, yang versi ini ada juga short story-nya ada di Death Note yang short stories ini ya teman dua. Ya, setelah table of content ini langsung dia ke mangganya sampai ke belakang. Ada short stories-nya seperti daftar isinya. Terus sampai di belakang langsung ada keterangan penerbitannya. Jadi kalau judulnya versi bahasa Jepang Death Note Pocket Edition itu terbit tahun 2003 dan versi Indonesianya 2023. Wow, selisih 20 tahun ya teman dua. Tapi tetap masih keren ya Death Note ya. Nah sekarang kita bandingin ukurannya ya teman dua. Jadi kalau untuk perbandingan ini ada Death Note Short Stories, ini ukuran MNC reguler, ternyata memang lebih lebar karena ternyata Death Note yang terbitan sekarang ini ngikutin ukuran Akasha walaupun dia masuk label MNC ya teman dua. Kalau dibandingkan sama Death Note yang jadul, yang zaman dulu, jauh ya ukurannya ya, memang teman dua, lebarnya lebih lebar, tingginya sih hampir sama ya teman dua,
cuman masih selisih ya. Nah Kak, sekarang kalau dibandingin sama versi bahasa Inggrisnya gimana? Nah ini kebetulan Randy punya yang Black Edition, jadi kalau dibandingin tingginya memang masih jauh ya, lebarnya juga jauh, jadi memang masih besar yang versi Viz Media. Sekarang kita bahas tentang ceritanya ya teman-teman. Jadi Death Note ini bercerita tentang tokoh utama kita yang namanya Light Yagami ini. Dia seorang anak SMA yang sangat cerdas, pinter banget gitu teman-teman. Tiba-tiba dia menemukan buku yang bertuliskan Death Note. Ketika dibaca oleh Light, ternyata kalau kita menuliskan nama seseorang di buku tersebut, orang itu bisa mati. Nah, karena Light ini pinter banget ya teman-teman, dia ada keinginan untuk mengubah dunia. Akhirnya dia menuliskan nama-nama para penjahat supaya dunia ini menjadi lebih baik lagi, kata dia sih ya. Dan ternyata hal ini menghebohkan dunia ya teman-teman. Oleh berbagai pihak dalam peristiwa ini disebut sebagai Kira atau Killer, sang pembunuh. Tentu saja itu Light Yagami ya, karena dia yang megang Death Note ya teman-teman. Akhirnya si Kira ini jadi buronan oleh polisi, FBI, CIA gitu ya teman-teman. Dan salah satunya ada detektif yang bernama L. Yang kerennya L ini sama-sama jenius, sama-sama pintarnya kayak Light Yagami. Jadi bakal ada kayak rivalry, persaingan antara si L sama Light. Itu yang bikin seru Death Note ya teman-teman. Randy suka banget pas mereka bersaing ya teman-teman. Dan yang unik ternyata Death Note ini sengaja dijatuhkan ke bumi oleh sang dewa kematian yang namanya Ryuk. Shinigami yang namanya Ryuk yang ada di cover ini ya teman-teman. Dia ini merasa jenuh dan bosan di dunia sana. Akhirnya dia memilih ingin melihat keseruan tingkah manusia di bumi dengan menjatuhkan Death Note. Dan ternyata memang jadi benar-benar seru ya teman-teman, karena ada persaingan antara L dan Light, terus ada juga keterlibatan para polisi, FBI. Nah itu bikin kita penasaran terus pengen baca sampai akhir. Itu dia dari segi ceritanya ya teman-teman. Sekarang kita bahas tentang kelebihannya. Kelebihan yang pertama tentu saja dari ide ceritanya. Gimana ya ada orang yang punya ide bahwa ada buku yang kalau kita menuliskan nama seseorang, orang itu bakal mati. Pinter banget ya Sensei Sugumi Ohba ini. Itu Randy benar-benar wah pas denger keren banget sih idenya ya. Yang kedua adalah likable, lovable character. Jadi di Death Note ini banyak tokoh-tokoh yang memang sangat keren-keren ya. Light yang jenius, L yang jenis juga. Kalian di pihak siapa? Light atau Light ya? Kalau Randy jujur aja di pihak L ya teman-teman. Karena dia ini Light ini suka agak aneh-aneh gitu ya, kayak baik tapi nggak baik, tapi kayak agak jahat. Gimana ya? Ya seperti itulah, walaupun niatnya dia pengen mengubah dunia ya. Dan yang ketiga tentu saja artnya. Karyanya Takeshi Obata, gambarannya ini bener-bener keren banget ya teman-teman. Randy bener-bener suka banget, nggak perlu diragukan lagi ya. Itu dia dari segi kelebihannya. Sekarang kita bahas tentang kekurangannya ya teman-teman. Jadi kalau dilihat memang Death Note ini karena dia ini kan ceritanya sangat padat dan rumit ya. Dunianya itu rumit. Jadi banyak penjelasan-penjelasan, banyak kata-kata, tulisannya itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi ini memang harus perlu kecermatan, dan untungnya ya dengan terbit yang versi lebih besar kayak gini, ini kita lebih bisa membaca tulisan yang banyak ini dengan cermat. Kalau dengan versi reguler ini tulisannya jadi kayak kelihatan agak kecil-kecil gitu ya teman-teman tuh ya, untuk perbandingan. Dan mungkin untuk beberapa orang butuh konsentrasi yang penuh, karena kalau enggak gimana nih gitu ya, karena memang tulisannya itu padat dan benar-benar ya harus serius baca gitu ya, bukan tipe yang bisa dibaca sambil lalu gitu. Itu dari kekurangan. Terus ada lagi nggak? Randy sih itu aja ya teman-teman. Kalau ditanya sekarang skornya berapa, karena Randy sampai koleksi berbagai macam versi ya, tentu saja ini adalah bintang 5. Alasannya kenapa? Karena memang ya itu yang Randy sebutin tadi, artnya bagus, ceritanya juga keren, idenya juga bagus, terus rivalry-nya juga, battle-nya antara L dan Light itu Randy suka banget ya. Makanya Death Note ini salah satu manga yang wajib kalian koleksi ya teman-teman. Tentu saja karena ada kemasan yang cakep banget ini. Nah, kalau sekarang ditanya versi mana yang paling bagus, masihkah sama seperti pas Randy bikin video all version of Death Note? Buat teman-teman yang belum tahu, Randy ini pernah bikin all manga version from Death Note ya teman-teman. Jadi ada linknya di atas ya. Dan waktu itu Randy memilih yang versi Black Edition, versi Viz Media ini sebagai pilihan yang paling bagus ya. Nah, kita sekarang bandingkan keduanya ya teman-teman. Tentu saja yang pertama dari ukuran, seperti yang Randy bilang tadi ya. Karena ini cetakannya lebih besar, kita bisa melihat gambarnya lebih bagus dan lebih
ini ya, puas di halaman yang lebih lebar. Tulisannya juga jadi bakalan lebih gede-gede, lebih jelas ya, karena ini banyak tulisannya seperti Randy bilang tadi ya. Dan yang berikutnya, ini ada halaman warna ya, kalau untuk yang Black Edition ya. Jadi karena ilustrasinya itu cakep, sayang banget kalau nggak ada halaman warnanya ya teman dua. Itulah kelebihan dari versi Black Edition ini. Belum lagi dari bagian sampingnya, ternyata tepinya ini kalau untuk Black Edition ini diwarnai, berbeda sama versi Indonesianya yang nggak ada tepi hitamnya ya teman dua. Tapi ini sebenarnya tambahan aja. Tapi menurut Randy, dengan adanya tepi yang hitam ini, kalau misalnya dia menguning jadi nggak begitu kelihatan karena tepinya hitam gitu. Nah itu dari versi Black Editionnya ya teman dua. Cuman kalau dari versi terbitan baru ini, kelebihannya tentu saja adalah dia berjaket ya teman dua. Beda sama yang Black Edition, dia nggak ada jaketnya langsung ya. Dan tentu saja covernya yang nyambung ini ya teman dua. Jadi bakalan ada cover yang kayak puzzle, itu keren banget itu. Jadi makanya Randy tetap koleksi dua-duanya ya. Dan spine-nya pun juga cakep nih kalau dipajang dari samping gitu. Itu jadi makanya Randy memutuskan ya nggak apa-apa, karena Randy ngefans banget sama Death Note, akhirnya bakal koleksi juga yang versi ini gitu. Dan ini karena lebih compact, mungkin bakal gampang dibawa. Kalau ini kan agak berat ya kalau dibawa, ini cuman buat kalau muas-muasin lihat gambarnya gitu puas. Cuman kalau untuk dibawa kemana-mana, untuk dibaca mungkin lebih nyaman yang versi compact ini ya teman dua. Jadi tergantung preferensi kalian sih gitu ya teman dua. Cuman kalau Randy sih tetap sementara ini versi Black Edition tentu saja yang paling bagus, karena Randy suka melihat gambarnya Takeshi Obata ya teman dua. Seperti yang udah dijanjiin di thumbnail ya teman dua, bakal ada giveaway 1 manga Death Note versi terbitan baru ini buat teman dua sekalian. Caranya gimana? Caranya ada di Instagramnya Manga of 2ND. Klik link yang ada di kolom deskripsi ya teman dua. Di situ ada Instagram Manga of 2ND dan kalian cek reelsnya yang Death Note. Nah di sana ada tata caranya. Semoga ini rezeki kalian ya. Semoga kalian beruntung bisa memenangkan 1 manga Death Note ini. Ayo buruan ikutan. Nah itu dia pertimbangan dari Randy yang akhirnya menutup video kali ini. Makasih buat teman dua yang udah setia nonton sampai akhir. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Yang paling penting tentu saja klik tombol subscribe-nya ya teman dua. Dan seperti yang Randy bilang, kalau kalian mau support, silahkan klik link Tokped yang ada di bawah untuk mendonasikan beberapa rupiah ke channel ini supaya Randy semangat bikin video baru lagi. Oke, sekian video Death Note manga karya Sensei Sugumi Oba dan Takeshi Obata. See you on my next video. Bye-bye.